Jemaat di dalam Tuhan, marilah kita pada saat ini bersama-sama belajar firman-Nya. Saya selalu berdoa kiranya kita semua dalam Tuhan senantiasa diberikan kesehatan, semangat, sukacita, sejahtera, sabar, dan setia. Ngomong-ngomong tentang setia, hari ini kita akan merenungkan berjuang dengan kesetiaan. Kita dasari dari kitab Amsal bab 3 ayat yang ketiga. Demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Bersama-sama sekali lagi kita akan merenungkan berjuang demi kesetiaan. Kesetiaan adalah sesuatu yang penting dalam hidup ini. Orang yang setia pada umumnya hidupnya akan berhasil. Kesetiaan selalu didasari dengan kasih. Contoh, seorang istri setia pada suaminya karena dasar kasih yang mengikat hatinya. Begitu pula sebaliknya. Kesetiaan tidak datang dengan sendirinya, namun kesetiaan ini perlu dilatih setiap saat, perlu dari tekad yang muncul dari pribadi-pribadi kita. Orang bisa dikatakan setia apabila kasih orang tersebut tidak mudah pudar, meskipun dalam keadaan yang sulit, meskipun dalam keadaan yang susah, baik susah maupun senang, baik sehat maupun sakit, baik dan tidak baik keadaannya, tetap setia. Maka dari itu perlu adanya hubungan dekat untuk saling memahami. Selain saling mengenal, saling memahami, saling mengerti kepribadian seseorang yang kita kasihi, agar terwujud suatu kesetiaan yang kokoh. Itu kalau hubungannya dengan sesama. Kekasih Tuhan, lalu bagaimana dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Bagaimana, sekali lagi, dengan kesetiaan kepada Tuhan? Tuhan yang sudah setia, bahkan menjadi sahabat yang setia bagi kita. Dikala hidup kita baik-baik aja, diberkati dengan kesehatan, dikala hidup kita tidak ada masalah, pada umumnya orang mudah berkata Tuhan itu baik. Namun saat kita mengalami suatu proses yang mengharuskan kita untuk menderita bagi Tuhan, apakah kita tetap setia dengan mengatakan dari hati yang tulus, Tuhan itu baik ketika kita menderita, ketika kita sakit, ketika kita kehilangan, ketika kita merasa hancur? Itu tidak mudah. Kesetiaan adalah suatu perjuangan, dan perjuangan itu sendiri membutuhkan pengorbanan. Seperti halnya seorang sahabat. Berbahagialah Bapak Ibu dan saya kalau di dunia ini punya sahabat. Sahabat akan dikatakan setia apabila ia dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, menderita, yang kita alami itu selalu ada, selalu hadir untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk menolong kita, untuk mendampingi kita, untuk menerima kita. Sebab seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan rela berkorban untuk sahabatnya. Puji Tuhan, kita punya sahabat yang setia, yaitu Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menjadi teladan pribadi yang setia.
Ia setia sampai mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Puji Tuhan, kita bersyukur. Kekasih Tuhan, mari kita wujudkan kesetiaan itu melalui perbuatan. Sekali lagi, mari kita berjuang mewujudkan kesetiaan melalui perbuatan. Dalam keadaan apapun, tetaplah mari kita bersama-sama belajar setia. Terutama setia melayani Tuhan, setia mengikut Tuhan, setia sampai akhir, setia melakukan kehendak-Nya, walaupun harus menyangkal diri, tapi Tuhan kehendaki memang kita harus setia, karena pada saatnya dalam kesetiaan kita, kelak kesetiaan tersebut akan mendatangkan upah. Ada firman demikian. Tuhan berfirman, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Orang yang setia tadi, Tuhan sudah menyediakan kesempurnaan keselamatan. Kita juga diingatkan supaya kita setia dalam hal kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, mari kita belajar setia dalam hal-hal yang sederhana, dalam kehidupan keluarga, berjemaat, bermasyarakat, dalam hal-hal yang kecil yang menjadi tanggung jawab kita. Marilah kita setia, sebab mereka yang setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Itu. Dan kita yang setia dalam perkara-perkara kecil, yang terus-menerus setia akan diberikan tanggung jawab kepercayaan yang lebih besar, supaya kita teruji kesetiaan kita. Dan kalau sudah teruji dalam hal-hal kecil, sekali lagi Tuhan akan membawa kita tanggung jawab yang lebih besar. Artinya kita akan diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bersama-sama belajar setia dan selamat menjadi pribadi yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Ajari kami berjuang untuk setia bersama Roh Kudus. Berkatilah keluarga kami dan jemaat Tuhan, supaya hidupnya juga setia kepada Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam kesetiaan kami kiranya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, kita mengucap syukur kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Puji Tuhan, haleluya.